Pan. Macam manalah ini Pan? Makcik dengarkan, Ya, Makcik. Pak Bobby mau mengeluarkan perda terbaru. Itulah yang pengen aku tanya sama Kau Makcik. tahu perda tentang apa? Tahu, sikit-sikit sih. Tentang penggunaan vape Ya, di ruang benar. publik Pan. Tapi gimana ya Makcik, aku juga sebagai penggunanya ya Makcik. Engkau pengguna vape? Pengguna dong. Tapi tak pernah Gini. kau beli rasa liquid tempat makcik. Karena Makcik nggak bilang ada jual liquid. Ada Emang tuh. rasa apa Makcik jual? Ada rasa akar sawit. Akar sawit. Ada rasa andaliman. Andaliman. Apalagi? Ada rasa telur busuk. Telur busuk. Biasanya kalau telur busuk Makcik dipakai masker sama Rizky. Ya Allah Ki. Tapi begini Makcik ya. Macam mana? Bapak aku berdiri sama Makcik ya. Ya boleh lah. Jadi aku merasa berat juga Makcik sebagai pengguna vape. Karena aku tidak merokok. Yang jadi aku gunakan cuma vape. apalah beza antara rokok dengan vape tu Pan? Kalau rokok mungkin salah satunya ya. Vape manis-manis. Oh, manis-manis. Kayak aku nih Makcik ya. Manis-manis. Alah engkau nih. Nah, Kalau kalau rokok aku tidak terbiasa merokok Makcik. Oh, Jadi sudah iya. terbiasa menggunakan vape. Nah, jadi mendengar kabar dari perda yang seperti itu rasanya aku wah gimana nanti ya aku menghadapi itu Hidup ini. Hidup ini Makcik. Karena kami mungkin beberapa pengguna vape kan suka berkarya nih. Iya. Kalau mau ciptain lagu biasa harus cari solusi ya. Kadang nge-vape. Mungkin dengan cara itu kami bisa dapat inspirasi lah Makcik. Kalau makcik sih makcik rasa-rasakan. Nih pelanggan-pelanggan makcik, customer makcik itu kan suka memang dia orang pakai vape. Memang suka Makcik. Lepas tu mereka ketik-ketik, tak buat apa-apa sama makcik tak tahulah kan. Iya. Tapi sebenarnya kalau makcik rasa kalau itu buat kesehatan tak apalah Pan. Tak apa ya Makcik ya? Tak apalah, tapi sebaiknya makcik ada nih menunggu si Abang Dika, katanya dia nak datang dengan kawan dia. Oke. Iya dari tadi soalnya belum kelihatan. Assalamualaikum. Abang masuk kita. Pak Cilo sehat. Halo Bang Dika. Abang. Oh bawa abang-abang ganteng kita ini. Iya kan? Oh, ya Salam lah dulu. Inilah dong. Bersalam dulu Pak Cil. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Allah. Silakan dulu Bang. Duduk, jangan abang berdiri saja. ya kan? Teruk turun nanti bang. Saya tahu nih Pak Cilo. Ini produser pasti ketawa juga. Iya, sebab esok nak menyambut hari jadi makcik Oh kan. iya pula. Dihadirkanlah dua bintang tamu yang kekar. Iya. Oke silakan duduk. Bang Ais dan Bang Farhan. Bang, kenapa di ujung sangat? Geser lah bang. Geser lagi. Tercampak abang nanti. Iya. Ini mau kita bahas nih tentang yang tadi saya dengar sayup-sayup tentang apa? Vape, betul. Janganlah vape, itu obat anti nyamuk. Vape rupanya Pak. Iya, vape Iya. ya kan. Yang mana saat ini simpang siur ini. Pak Cilong, di masyarakat Iya, ini betul. udah terlalu bebas penggunaan, bahkan bisa mengganggu orang sekitar. Iyalah. Apalagi di tempat umum, macam di tempat Mak Cilong nih. Iya. Kadang kan ada orang yang tak suka, tak tahan dia dengan asap itu. Ya kan, tak tahan Tapi dia dengan agak asap. sedap Abang Dika. Kalau vape itu dia aromanya ada aroma buah Iya. kan. Apalagi itu liquid yang makcik jual. Apa itu? Rasa-rasa akar sawit. Oh. Segar dia rasanya. Oh itu berarti yang make ninja sawit itu, ya kan? Bukan orang sembarangan ya kan? Iya. Nah ini ada Bang Dr. Ais sama Dr. Ais Bang Farhan. dengan Bang Farhan. Jadi nanti kita tanya-tanya lah dari Iya. segi kesehatannya sama dari segi larangan penggunaan vape di tempat kenapa ya? umum. Kenapa ya? Bagaimana nanti mungkin prosesnya teknisnya di lapangan. Iya, terima kasih lah ya Abang Dika udah dibawa tamu macam nih. Tapi sebelum kita mulai, Pak Cilong, kita yel-yel dulu. Biar kita semangat. Sama-sama kita ya dokter ya. Mana kita weh? Titik kumpul. Bersama Bang Farhan Dan Bang Dokter Dr. Ais. Ais. Mantap panggilannya Bang Rizky sebenarnya, tapi Ais. Iya, Oh, Ais. nama Rizky. Ih, Iya, itu nama panjang dia Iya. dengan makcik Ais. Ais ya. Nama panjangnya Aisyah. Malam Bang ya. Kan malah ya dong. Oh, nama malam dia. Nama Aisyah. malah kok bahaya nih ya kan. Oke kita ke mana dulu? Ke dokter dulu lah ya Mbak Cilong ya. Kan ini dok, vape ini rokok elektrik. Iya. Ya kan biasanya kan karena ada larangan merokok yang mungkin konvensional, Iya. Betul. rokok yang tembakau itu. Iya. Jadi orang beralih ke rokok Rokok elektrik. Nah, kita pikir kan rokok elektrik ini mungkin hanya liquid senyawa biasa, ya kan?
Awalnya kan gitu. Iya. Hanya berupa fata morgana, asap-asapnya itu ya kan. Iya. Nah, sekarang ini kok bisa mengandung sesuatu yang mungkin obat-obat zat adiktif dan terlarang Betul. di Indonesia. Bagaimana, Dok, dari segi kesehatannya? Ya, memang kan akhir ini baru banyak berita nih kan soal ternyata banyak vape yang mengandung bahan-bahan terlarang. Ya kan? Betul. Bahkan sebelumnya kita nggak tahu tuh, kita baru tahu nih kan. Nah, kalaupun kita cerita vape yang tanpa bahan-bahan terlarang itu, itu sendiri sebenarnya udah banyak kandungan-kandungan yang nggak sehat buat kesehatan. Gitu Pak Dokter ya. Kesehatan jantung ya kan. Selama ini kan kita taunya vape itu dipakai untuk perokok yang mau coba berhenti ngerokok. Ngerokok, iya betul. Sehingga pakai vape itu jadi pembenaran biasanya. Karena dia mau berhenti ngerokok, dia pakai vape. Oh, gitu, Pak Padahal Dokter ya? bahayanya sama. Hanya beberapa beda kandungan bahan antara rokok dan vape. Tapi tetap aja ternyata secara temuan-temuan itu memang ternyata sama-sama merusak kesehatan sebenarnya. Nih, kalau Bang Farhan sendiri lah, menurut Abang Farhan ya, kalau kita lihat dari sisi publik, sebenarnya ramai orang yang tak suka melihat orang merokok atau menggunakan vape. Tapi kenapalah saat ini kita tengok macam vape itu jadi gaya hidup? Ya kan Bang? Nah, lepas tu kenapa anak-anak muda zaman sekarang ni ada rasa kalau dia nge-vape macam keren ya kan Far? Ya Far? Keren. Macam mana menurut Abang Farhan sendiri? Ya, jadi kita uliklah sedikit ya, bagaimana vape ini istilahnya populer kembali ya Maci ya. Nah, jadi vape ini mulai populer lagi itu di Amerika Serikat itu mulai tahun 2010. Oh 2010. Nah, jadi di Indonesia itu populernya itu 2013-2014. Nah, jadi ya sedikit banyak kenapa bisa di Indonesia populer itu pertama pengaruh media sosial. Sama yang kedua tadi ya, budaya yang memang Indonesia itu termasuk perokoknya itu cukup tinggi. Betul. Nah, jadi sehingga ya kayak namanya tadi ya pengaruh media sosial dan lain sebagainya, orang tertarik, oh ini bisa nih sebagai ya pengganti rokok dan lain sebagainya. Nah, jadi berubahlah istilahnya menjadi gaya hidup. Nah, menjadi gaya hidup ya. Seolah-olah lebih keren, lebih sehat dan lain sebagainya seperti itu. Hebat, lebih perkasa ya kan. Memang kalau kesehatan sendiri dokter, kan tuh sama-sama mengeluarkan asap. Ya. Nah asapnya tuh Karbon sama-sama monoksida. mengganggu orang lain kita. Sebenarnya bukan mengganggu kesehatan. Kalau kita lihat yang tidak perokok nih jadi perokok pasif. Kalau dia menghirup. Kalau yang asap vape tuh apakah kita jadi nge-vape pasif juga, dokter? Jadi yang kita tahu kan kalau selama ini rokok itu mengeluarkan asap dari pembakaran. Betul. Makanya biasanya yang kayak abang dibilang tadi kan menghasilkan karbon monoksida yang biasanya nggak sehat buat si perokok maupun si yang menghirup. Sedangkan vape itu dia berasal dari pembakaran bukan penguapan. Jadi itu hasil dari uap. Di mana kandungannya sebenarnya memang bukan karbon monoksida, tapi banyak misalnya perasa, kemudian partikel-partikel kecil lain ternyata yang kalau dihirup ternyata juga nggak bagus buat paru Ada dan juga yang kesehatan mungkin Dok di pembuluh dalamnya itu yang untuk membuat kita mungkin apa namanya tuh ketergantungan ya. Nah, sebenarnya terus pakai iya. gitu ya. Jadi sebenarnya banyak yang dulu mengunggulkan vape itu karena dia tidak mengandung tar yang ada di rokok. Karena itu aja beza dia. Karena tar itu kan dibilang itu bisa menyebabkan kanker paru. Betul. Tapi sebenarnya sama-sama mengandung nikotin yang sama-sama bikin ketagihan. Jadi sebenarnya sih mirip-mirip juga. Sama aja ya, buat candu. Iya candu. Tarnya nggak ada, tapi ada tornya. Nikotin ya. Adika, makcik siapkan dulu lah ya minuman buat abang-abang berdua nih. Iya. Oke, begitu berarti Dok ya. Iya. Nah, kalau nantilah misalnya kan Perdani keluar, ini kan sedang diwacanakan oleh Gubernur Sumatera Utara nih, Bang Farhan kan. Ini bagaimana teknis pelaksanaannya? Karena di lapangan itu nanti siapa yang mau menindaknya kalau ada orang yang misalnya nih di tempat umum nge-vape gitu. Kalau kita yang larang nanti siapa rupanya kau kata, udah kena kita kan gitu. Gimana? baik, jadi data yang saya himpun terakhir gitu ya, sudah ada sih sebetulnya terkait perda pelarangan terkait rokok ya. Cuman masih sebatas di lingkungan kerja Provinsi Sumatera Utara. Oh, hanya kantor-kantor kantor pemerintahan. Nah, jadi belum secara luas di ruang publik seperti itu. Nah, jadi dalam sudut pandang administrasi publik ya, sebelum itu jadi sebuah produk hukum ataupun produk kebijakan, nah itu ada yang namanya tadi kan di statement juga Pak Bobi bilang ya, ada namanya kajian. Nah, jadi baik suatu peraturan itu ada namanya naskah akademik. Nah, jadi naskah akademik itulah sebagai landasan kenapa satu peraturan itu
diterbitkan atau ada. Nah, jadi dari naskah akademik itu biasa ada 3 alasan. Nah, jadi yang pertama itu landasan filosofis ya. Nah, jadi filosofis baik dalam hal nilai. Nah, nilai apa sih yang terkait kebijakan ini? Nah, misal dalam hal keadilan sosial, di mana di situ dituntut keadilan, di mana masyarakat ada yang dirugikan. Nah, padahal dia pasif dengan akibat dari terhirup tadi ya, nah bisa menjadi penyakit dan lain sebagainya. Kemudian Betul. dari sisi misal sosiologis, nah bagaimana fakta dan kebutuhan masyarakat yang ada di lapangan. Nah jadi itu dilihat, nah bagaimana sih respon masyarakat dan lain sebagainya. Nah kan sudah mulai istilahnya mengganggu. Nah dan juga ya baru-baru ini juga tadi sama-sama kita saksikan bahwasanya vape ini sudah mulai menyalahgunakan lah istilahnya. Sudah ada zat terlarang yang memang dalam arti kata diseludupkan ataupun disembunyikan di balik vape itu. Nah kemudian juga dari sisi yang terakhir itu yuridis, aspek hukum. Nah gimana sih pemerintah mengatur, ada nggak aturan pemerintah terkait landasan kenapa ini mesti dibuat peraturan dan lain sebagainya. Nah itu memang ada ya peraturan pemerintah. Nah memang terkait pelarangan dan lain sebagainya terkait rokok elektrik ini. Nah, sehingga kajian inilah yang memang seharusnya dimantapkan terlebih dahulu ya, sehingga memang nanti bisa lahir suatu peraturan daerah seperti itu. Oke. Oh, macam tuh Abang Dika. Macam tuh ya. Kalau misalnya ini rekomendasi nasionalnya, mungkin Bang Farhan tahu rekomendasi nasional. Apakah di nasional tuh BNN sudah mengajukan pelarangan penggunaan rokok elektrik ini, atau ada yang lain? Mas Nah jadi saya belum dapat itu ya Bang datanya. Nah cuman berkaca misal dari daerah lain, kita lihat itu di Surabaya. Nah itu ada Perda nomor 2 tahun 2019. Nah itu pelarangan rokok elektrik ini ya ataupun vape ini itu masuk dalam kebijakan KTR, kawasan tanpa rokok. masuk dia di situ. Jadi di situ termasuk vape itu termasuk kawasan tanpa Ya, rokok. sekolah, Iya. ya kan? Pendidikan, kesehatan gitu kan, tempat Paskes, ibadah dan ya. lain sebagainya, ruang publik. Jadi memang diatur khusus seperti itu. Cuman memang di Sumatera Utara belum ada. Hanya masih di kantor pemerintahan saja. Oh, baru di kantor pemerintahan. Kalau negara, Dika. Bang Farhan, negara ada nggak yang sudah memberlakukan pelarangan vape ini? Nah, jadi setahu saya ya, nah negara tetangga kita yang terdekat itu Singapura sudah melakukan pelarangan total. Total berarti. Ya, dalam arti kata sudah ilegal. Nah, sudah seperti barang-barang Narkoba? terlarang. Seperti itu. termasuk dia ya? Termasuk. Baik dalam hal promosi, jual beli dan lain sebagainya itu dilarang total. Nah, tidak ada kompromi dan lain sebagainya. Kalau kita masih ramai ya karena Bang Dika. Banyak yang jual-jual. Iya, dokter. Liquidnya itu. Dokter Ais, masih. kalau menurut dokter lah kan, ada tak kasus yang kemarin ini Makcik pernah baca kalau tak silap di Apa media itu, Makcik? sosial. Kasus apa? Meledak dia punya alat isap itu, pot dia nama pot ya. Pot dia tu meledak dokter. Itu agaknya yang paling urgensi kalau kita nak melarang lah, nak dikeluarkanlah perda ni dokter. Kira-kira kalau menurutlah kesehatan, biar orang-orang macam si siapa nama kau si Irfan ni dia sadar dok, sebab katanya dia menggunakan vape sebab dia nak menghindarkan rokok. Mengalihkan. Ya kan dialihkan. Agaknya apalah dok yang paling urgensi yang boleh menyadarkan orang-orang macam si Irfan ini? Ada. Sebelum dokter menjawab ada. Apa? Api neraka. Itu Dika udah ada pun film dia siksa kubur. Tapi siap nonton balik lagi. Jahanam. Macam mana dok? Gimana dok? Ya, baik. Jadi yang kayak sebenarnya tadi udah saya bilang, jadi memang banyak orang yang pakai vape itu dengan alasan untuk substitusi dari rokok ke vape. Dengan alasan lebih sehat. Lebih Nah, sehat. padahal yang hilang tuh hanya tarnya aja. Tarnya aja ya, sisanya yang lain tetap Nikotin yang bahaya Zat buat adiktifnya jantung dan pembuluh darah juga tetap ada. Bahkan di vape itu karena regulasinya masih belum jelas, beda dengan rokok. Kadar nikotin itu malah lebih nggak Lebih jelas tinggi? lagi, ya. Malah bisa di luar batas dari yang harusnya bisa ditanggung oleh manusia. Beda dengan rokok mungkin yang lebih terregulasi. Artinya karena vape ini belum terregulasi dengan benar, artinya Masih liar, kandungannya ya? pun sangat liar gitu. Pernah nggak dari dokter usia. menangani kasus pasien yang mungkin Iya, betul. saja langsung sakit keras gara-gara vape ini? Penggunaan Ya. vape. Sebenarnya sih karena latar belakang saya jantung dan pembuluh darah, memang biasanya ini sangat terkait dengan penyakit jantung koroner. Nah,
Kalau kita lihat sekarang trennya orang-orang yang kena penyakit jantung koroner semakin muda. Bahkan saya pernah dapat pasien yang usianya 26 tahun Waduh, Bang dengan Ipan faktor risiko hanya merokok. Ya mungkin artinya kalau kita anggap efek rokok dan vape itu sama, artinya sama. Vape itu juga bisa jadi faktor resiko yang kuat buat anak-anak muda bisa 26 kena penyakit jantung. Ya. Sebab banyak kan makcik tengok nih Abang Dika, pagi-pagi dia berlari lah, masuklah dia tuh kan macam komunitas-komunitas berlari-berlari tuh. Lepas tu bila dah nongkrong-nongkrong, nge-vape rame-rame ya kan dokter? Katanya buang suntuk. Apa memang ada zat untuk bisa membuang Iya, suntuk? iya. Kau buat apa? Buang suntuk, Pak? Bagi Pan apa? Buang suntuk juga. Galau juga. Oh, galau. Bisa galau juga. Kita nggak pengen Makcik bisa itu, tapi kadang kita disakitin. Ya. Banyaklah engkau disakiti. Playing victim dia pemirsa. Kalau dia yang kambing ya kan? Iya, disakitin. Itu pemirsa sengaja pakai kacamata hitam. Matanya bukan ke sini. Bercanda Bang Ipan ya kan. Oh begitu, berarti lebih parah malah kandungannya ya. Karena Karena nggak tidak ada teregulasi dengan baik. regulasinya Benar, ya. benar. Kalau ada regulasinya bisa ada batasan-batasan. Setidaknya lebih terukur. Rekomendasi dari mungkin aja Ikatan Dokter Indonesia atau dari Ikatan Dokter Spesialis Iya. tadi jantung pembuluh Jantung darah koroner, ya? sudah pernah memberikan itu, Dok. Sebenarnya sih kalau kita masih anggap vape itu sama dengan rokok ya. Jadi Oh, sama langsung aja. dianggap sambang Iya, ya. Jadi kita sama aja, itu dilarang lah. Kalau di kita di jantung dan pembuluh darah malah haram jadi ya kan. Nggak boleh sama sekali. Iya. Nah ini Bang Haram, Farhan. haram ya kan. Ini Bang Farhan yang makcik pertanyakan. Kalau udah ada peraturan, siapa yang menghukum kalau kita buat kesalahan? Yang menangkap kita siapa? Boleh kita menangkap asal-asalan Bang? Oke, baik Makcik ya. Nah, jadi dalam hal peraturan daerah gitu ya. Nah, ada polisi ataupun juga penegak hukumnya. Pamong Praja. Nah, itu tadi Satpol PP, Pamong Praja. Jadi jika di peraturan ataupun produk kebijakan tadi ada sanksi dan lain sebagainya, maka Satpol PP yang akan menindak. Oh, Satpol Seperti PP itu, berarti ya. ya. Penuh lah kejap lagi kami makcik ni dengan Satpol PP. Satpol PP lah nanti. Macam jual cabai jadinya ya. Satpol PP. Aku boleh nanya kan nih? Boleh. Wah, Boleh. semangat ya. Dia semangat dia. Sama dia pengguna. Sendiri. Aku ada deket nih Makcik. Soalnya kalau aku pemakai nanti takut kena tangkap kan. Jadi aku pengen tanya sama Pak Dokter nih. Nah ini sudah ada peraturan nih Pak Dokter. Iya. Jadi gimana cara kami pengguna vape? Nah ini peraturan udah keluar. Iya. Gimana biar kami cepat mungkin menghilangkan yaitu pengguna Ketergantungan jadi ya? ketergantungan Iya. menggunakan vape. Mungkin itu dulu saat ini Pak Dokter. Gimana? Oke, jadi ya sebenarnya caranya. Jadi sebenarnya kok secara formal sih banyak namanya program-program untuk bantu kita menghilangkan kecanduan rokok. Nanti pengobatannya mulai dari terapi behavior, artinya kebiasaannya, termasuk penggunaan beberapa obat khusus. Nah, untuk mengurangi kecanduan rokok tadi. Jadi ada obatnya. sebenarnya programnya ada. Ada obatnya, ada. Dia Antalgin namanya. Atau disamak bibir rengkapan. Itu memang obatnya dikonsumsi terus atau ada masa jangka waktunya, Dok? Mungkin itu tergantung dari kondisi masing-masing. Oh, berarti Ya, memang jadi itu harus memang konsul program dulu khusus ya? sih ya. Konsul Program khusus juga. iya. Beda-beda kadang. Benar. Iya. Kau harus konsultasi khusus Pan. Iya. Biar juga Dokter Ais ada uang masuk Pan. Kayaknya sekarang Bang Dika udah mulai buka konsultasi khusus juga dia. Iya. Saya khusus para ini, para janda-janda. Bang Ipan ini mancing-mancing ya kan. Suka sangat dia mancing. Buaya dia memang buaya. Ya, Bang Dokter lagi Ya. tanya nih ya kan. Boleh. Jadi kalau misalnya nih ya kan, udah diantisipasi dengan obat itu, memang Oke. langsung hilang rasa kepengen untuk nge-vape itu. Haruskah dia diberikan mungkin pendampingan? Ya kan, atau mungkin ya kayak semacam motivasi ya kan, atau konsultan pendampingnya. Karena kan pasti sulit. Nanti ketika dia datang lagi ke komunitas yang Betul. sedikit aja, sekali aja kan. Oh iya kan. Dari hirup lah itu Lagi ya kan, aroma-aroma. dia kan akan, wah enak juga nih kan gitu kan. Nah, gimana tuh, Dok? Makanya kalau yang namanya kecanduan, cara menghilangkannya nggak semudah kayak mengatasi kasus lain ya kan. Karena itu kan terkait dari zatnya itu sendiri yang bikin kecanduan. Harus dibuang dulu ya. Satu lagi kan jadi karena behaviornya, kebiasaannya. Kebiasaan. Jadi memang biasanya sih terapinya nggak singkat.
lama. Dan memang butuh pendampingan dan termasuk faktor lingkungan biasanya kan. Faktor lingkungan termasuk mempengaruhin apakah kita bisa balik lagi atau enggak, semangat atau enggak kita untuk menghilangkan kecanduannya gitu. Gitu, jadi nggak boleh juga dipaksa. Iya, betul lah. Terutama dari diri sendiri tetap harus. Nggak bisa serta merta juga berarti dok ya. Iya. Kalau Bang Farhan, circle abang tuh pengguna vape atau tidak? Circle saya enggak, masih rokok konvensional. Oh, Seperti rokok itu, Mas. konvensional. Namanya ada nih, rokoknya roda namanya kan. Apa tuh? Rokok daun. Jadi kalau misalnya ini makcik yang lagi jual ini Iya, liquid. liquid itu gimana Bang Farhan? Enggak ada. Mak Cila bukan jual liquid, jual apanya itu? Air isi ulang. Iya. Masa liquid 3.000 sebesar itu? Iya. Curiga juga sebenarnya tadi sih. Curiga. Itu nggak nyoba. Iya. Betul kan Bang Farhan? Iya. Berarti dia yang pengguna sekaligus penjual pun kena tindak. Iya, seperti itu, Maci. Oke, kita tahan dulu. Kita tahan dulu. Break dulu. Sabar ya dok ya. Iya. Oke, baik pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mana Kita We Titik Kofo. Oke, kita kembali lagi pemirsa. Mana Kita We Titik Kofo. Masih bersama Dr. Ais dan Abang Dapar. Farhan. Iya, ini Makcik mau tanya nih. Silakan. Dengan Makcik. Abang Farhan. Monggo. Sebab kalau kita lihat regulasi saat ini Abang Farhan, yang banyak menggunakan vape tuh sebab aroma dia, Dok. Aroma dia manis. Seakan-akan itu tidak menyebabkan bahaya kan pada tubuh. Lepas tu yang kalau rokok kita tengok agak tua-tua lah yang make. Sekarang vape ni Bang Farhan, anak-anak kecil lagi dah cuba-cuba Bang pakai rokok tuh. Kira-kira kalau menurut pandangan Wah, ini- Abang lah macam mana Bang? Betul tuh. Ada cerita di situ. begitu-begitu, memang banyak tertangkap. Tertangkap Bawa ke kan? sekolah. Sampai mau ke sekolah Bang. Itulah. Bahkan orang tuh ganti-gantian. Diselipkan di satu ya kan, nanti Iya. ganti-gantian pakai gitu. Aduh. Anak SMP sekarang ya Bang Iya. Dika. Bahkan pernah tuh kejadian dalam satu sekolah itu hanya 4 atau 6 orang saja yang tidak Oh, tidak nge-vape. Ya, yang lain itu tertangkap Santing. semuanya menggunakan itu. Nge-vape. Nge-vape. Tapi satu vape-nya. Jadi ganti-gantian. Berarti kan anak-anak dalam pikiran mereka setidak berbahaya itulah vape saat ini. Macam mana pandangan Abang Farhan sendiri? Nah, baik Maci ya. Jadi memang kalau data yang saya himpun dari salah satu media swasta nasional juga ya. Nah, memang Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai pengguna vape aktif di seluruh dunia. Wow. Nah, itu sekitar 32% datanya. 2%. Nah, jadi cuman untuk di Sumatera Utara ya secara nasional memang dari data tersebut memang kita tidak masuk 10 besar di Sumatera Utara. Cuman kan Pak Gubernur bilang kan ini kan langkah preventif ya. Betul. Pencegahan ya. Jangan nanti udah parah di baru situ dicegah. kita pencegahan. Sibuk. Nah, jadi memang bagaimana segala mungkin ya memang sebelum menjadi masalah yang lebih besar memang harus diatur seperti itu Maci. Kadang orang tuh kan dok dia mencontoh orang tuanya, Makcik. Atau lingkungan lah Atau Abang lingkungan. Dika. Karena kalau orang tua, Makcik rasa ramai lagi yang pakai rokok ya dok daripada pakai vape. Ya maksudnya kan kalau rokok kan udah jelas larangannya. Tadi kata dokter. Kalau vape kan abu-abu nih. Abu-abu dia. Ayah yang dilarang merokok. Maknya? Aku kan vape katanya gitu kan. Vape ini kan rokok elektrik, aman. Nah, yang lagi parah dok, perempuan yang ramai dok Oh, pakai iya, vape. nge-vape. Iya kan? Pakai vape perempuan yang lagi ramai. Nah, macam mana Ada lah itu? pasien dokter begitu, banyak yang perempuan. Sebenarnya sih kalau kita lihat fenomenanya lebih ke yang tadi, orang-orang salah tafsir dianggap vape itu salah adalah tafsir. rokok yang lebih Aman. sehat. Nah, makanya lebih bahkan sehat. mungkin ada orang tua yang membiarkan anaknya nge-vape Nge-vape. karena dianggap itu kan bukan rokok. Iya. Nah, padahal yang harus orang-orang semua tahu itu sebenarnya bahayanya sama aja. Dan rokok sama vape itu sama gitu. Jadi ya banyak memang kasus perempuan yang nge-vape. Laki-laki nge-vape terutama usia-usia muda sih memang yang bener lagi rame-ramenya memang. Iya. Dan memang ramai kan Ipan di tempat umum Pan. Betul tak Pan? Tapi aku mau tanya, itu beda nggak vape sama sisa?
sisain di kafe-kafe itu Iya, sama kumpul sisa aja. Arab tuh ya. Iya, Oh, itu sisa yang Arab. ada kendinya tuh dok. Iya, itu Baik gimana? Itu kan adalah menghirup juga tuh dok. sama. Sebenarnya tergantung kandungan ya. Mungkin kalau sisa saya kurang lebih paham detail isinya. Cuman kalau lihatnya kan sisa itu pembakaran juga kan, mirip kayak rokok. Ya mungkin bisa menghasilkan karbon monoksida yang sama beratnya kayak rokok. Ya artinya tetap aja sih kalau asap kita hirup masuk ke paru ya sebenarnya Oh, itu ya bahaya pasti nggak ya? bagus. Ya. Juga ya. Intinya asap tuh lah, Pan, yang tak boleh kita hirup tuh, Pan. Asap. Tapi gimana ya Mak Cik ya? Masalahnya kalau vape itu kan asapnya ngepul tuh. Ah. Jadi karena asap ngepul itu kita sering buat style gitu kan. Itulah gaya, jadi macam gaya-gayaan ya, Pan. Ada lagi tuh Bang Farhan, Makcik tengok. Dia macam lomba. Ya kan dia buat dia lomba khusus. Lomba khusus dari vape tuh jadi bentuk naga. Hebat ya, Ya kan, hebat. Pan? Gak pernah aku lihat. Gak pernah. Itu hayalan Mak Cilo, ya kan? Itu sebenarnya tadi disampaikan oleh Bang Ipan, itu mulut, bukan mulut ya. Lebih tepatnya knalpot racing ya kan? Nah itu juga mungkin yang buat kalangan muda pengen apa ya terlihat keren sih karena dari vape itu juga bisa menciptakan suatu ekspresi apa gitu ya bisa. Wih, ekspresi ya. Iya. Kan asap dia lebih banyak ya, Iya, Dok. Kalau iya. kalau vape itu Iya, kan. Tapi Lepas tuh mengganggu loh Mak Cilo. memang mengganggu Kalau betul. misalnya orang yang nggak merokok gitu kan, Iya. dia pasti akan langsung, Iya. ngapain gini. Soal asap dia memang lebih banyak Dika. Iya, Kalau kita lebih bandingkan ngepul dengan ya. rokok, Iya. vape itu dia punya asap Maunya lebih banyak. dia nge-vape itu dekat sarang tawon atau sarang lebah. Iya, saya pernah gitu kan mengundang orang gitu kan untuk mengusir tawon. Gitu, Dia cuman lebah tuh pergi aja semua. Iya, ada dua. Kalau tak pergi dia datang, dia dikecup, dikecup lepas. Totol-totol ya. Kan? Kita langsung pun bisa bisa terkena dampaknya padahal cuma menghirup aja. Nah, tapi kalau menurut Abang Farham nih dari sisi UMKM lah kita bahas ya, dari sisi ekonomi. Sebab Makcik tengok udah ramai ruko-ruko yang dijadikan macam gudang liquid atau gudang penjual pot-pot untuk vape tuh tadi. Mewah pun Mak. Mewah, itu mengganggu tak secara perekonomian buat UMKM lah ya kan, tetangga-tetangga Makcik yang dah memang dia stok banyak dokter buat pot ataupun buat liquid. Macam mana menurut Abang Farhan? Jadi memang dalam misalkan Makcik kan dalam suatu regulasi lah tadi ya kebijakan publik kan. Nah, misal dalam hal pelarangan vape di ruang publik ini. Nah, memang pasti sedikit terdampak lah ya namanya UMKM. Nah, cuman dalam Perda juga kan pasti tetap diakomodir. Nah, bagaimana UMKM itu tidak boleh dimatikan. Nah, pastikan juga dalam kebijakan publik tadi tidak bisa ada yang didiskriminatif. Iya, betul. Nah, misal dalam hal apa menyediakan ruangan-ruangan khusus. Nah, bagi yang memang mau nge-vape, mau ngerokok di situ. Nah, jadi memang ya udah asapnya kumpul-kumpul di kalian Situ aja ya, bahasanya. yang mampu Nggak sekalian. kemana-mana. Iya. Nah, jadi kan orang yang nggak ngerokok atau nge-vape itu berhak juga terganggu ya. dengan udara yang bersih dan segar seperti itu, Makcik. Betul, betul. Ada ruangan khusus untuk merokok Iya. atau nge-vape. Iya. Itu di Bandung ada. Yang Makcik tengok nih akan dokter, sekarang dah terbalik dokter. Macam kafe-kafe tuh, dia yang sudah di dalam ruangan AC, ya kan dokter? Tapi yang di dalam ruangan AC itu isinya perokok. Terus yang rokok di luar. Iya. Lebih parah lagi nih Kak, yang nge-vape sama rokok dia dalam ruangan AC, sebab kita nih yang tak perokok kan kita terganggu. Keluarlah kita dari ruangan itu, kita lah yang kena panas. Tuh dokter sekarang nih yang terjadi. Ditambah lagi tuh kan dok, berarti penyakitnya. Macam mana pandangan dokter kita lihat kafe-kafe yang macam tuh? Kasihlah pandangan. Biar pemilik-pemilik kafe nih dokter buka mata dia, dok. Dengarkan pemilik kafe. Dokter Ais Ya, nih. ya tentunya pasti nggak bagus ya. Yang namanya asap rokok maupun asap vape tetap merugikan baik si perokok maupun yang nggak ngerokok atau yang nggak menghirup si vape. Terutama apabila yang menghirup itu yang bukan perokok. Jadi ya kasihanlah orang yang tadinya memang dia sebenarnya mungkin selama itu dia menjaga dirinya untuk hidup sehat, nggak ngerokok, tapi karena nggak secara sadar kita mengatur perokok dan orang yang nge-vape itu di Dalam tempat publik, ruangan. ya kan. Jadi orang-orang yang udah jaga kesehatannya malah tetap terdampak gitu.
tentunya merugikan lah banyak orang. Merugikan ikan. Untunglah apa warung makcik ini kan dokter di tengah-tengah sawit. Jadi tak ada yang terganggu. Cocok lah datang nyamuk-nyamuk sawit nanti kan pakai vape aja. Nika, makcik lupa menawarkan makanan nih buat Oh, tamu pakai kita. makanan. Iyalah, takkan dah jauh-jauh ke kampung kita. Iya, iya. Mau pesan apa Bang Oh, ini. Farhan? Tenang aja, aman itu. Aman semua Bang? Apa tuh kau bayar? Es ketiak gorila. Mie goreng PHP. Oh, mie goreng PHP. Oh, PHP. Ya hidupnya agaknya sering putus cinta nih. Kalau dokter apa dokter? Kok ada buaya rica-rica? Oh, kan ketahuan suka ganti-ganti pasangan. Oh, dokter ya. Iya kan buaya. Iya, betul. Oke dokter, Oke. Makcik Buaya, siapkan ya. Makcik, aku jauh-jauh datang juga nggak perlu tawarin makcik. Nggak boleh tawarin. Impat kau tiap hari nongkrong di kafe makcik, tak payah kau pesan, kau WA saja. Bonku masih banyak makcik ya. Iya, pun kau banyak lagi. Jadi tadi dokter pesan buaya rica-rica. Iya. Oh iya ya, hati-hati Pak Cilong ya, buaya rica-rica itu ya. Karena kalau ada tuh pertanyaan biasanya kan, Iya. sebutkan apa suara hewan ini apa, gitu kan. Ada yang be, katanya kan kambing ya kan. Iya. Meong kucing ya kan. Iya. Satu lagi nanti aku sebenarnya sayang sama kamu. Itu buaya. Itu buaya. Itu namanya Bang Dika. Dok gitu kan. Kalaulah memang ini bisa kita hilangkan candunya misalnya gitu kan supaya tidak tergantung lagi. Pasti kan ada alternatif lain. Kalau menurut dokter yang sehatnya itu apa tuh dok? Selain janganlah vape, janganlah ngerokok gitu. Iya. Mungkin ada caranya. Karena lidahnya mungkin pasti mau merasakan sesuatu pengganti atau alternatifnya. Apakah dikasih cabai atau apa? Itu kayak anak kecil dulu ya kan, cabai mau. Ini gimana nih dok? Sebenarnya sih kalau kita lihat banyak alasan orang untuk ngerokok atau nge-vape, biasanya mereka mencoba cari supaya mereka lebih rileks. Oh, supaya lebih tenang. Menenangkan, biasanya kalau lagi habis kerja, pikiran masih mumet, lagi stres, itu kan biasanya alasan-alasan orang untuk ngerokok. Kan? Bang Ipan enggak. Bang Ipan bangun tidur ngerokok dia. Enggak ada aja pikirannya kan bangun tidur kan. Masih ngoyong lagi langsung. Nggak ada pikiran apa nggak ada otak Bang? Enggak lah. Maksudnya enggak langsung Oh nggak berpikir punya lah, ya. banyak pikiran lah. Kan ya, baru bukan bangun masalah tidur ya kan. Iya. Tapi kok langsung ngerokok. Yang harinya kadang buka ini. puasa lagi Bang Ipan kan. Nah, Orang itu buka juga. puasa pakai korma. Dia pakai rokok. Gimana? Karena ini ada kecanduan seperti kata Pak Dokter tadi. kecanduan. Kelihatannya memang sulit Bang Dika. Sulit lah ya kalau Sulit. ada kecanduan ya. Makanya ini ada perda seperti ini kita juga gimana ya? Maksudnya pasti kita punya ketakutan tersendiri untuk kedepannya gimana. Kalau nanti takutnya sudah keluar perdanya, terus kita nge-vape lah, nggak sadar nih. Itu gimana? Langsung ditangkap di tempat atau Oke, gimana tuh Bang Farhan? Ditangkap di tempat dia gini, OTT. Contohnya langsung ya kan. Langsung pakai rompi oren gitu. Atau jangan-jangan lebih parah lagi orang nge-vape yang ditangkap daripada orang korupsi yang Berat. Kita jeda dulu pemirsa. Bahaya nih kalau seandainya saya bahas itu. Gimana Bang? Mungkin nangkapnya pakai surat teguran lah ya atau dikasih tahu dulu lah mungkin. Iya, jadi biasa kalau saya lihat ya terkait misal larangan rokok gitu ya, itu biasa sanksinya denda ataupun juga sanksi pembinaan. Oh, seperti sanksi pembinaan. Iya, jadi ya tadi ya secara halus gitu ya, jadi tidak penjara dan lain sebagainya, nggak OTT gitu. Ya, janganlah. Sifatnya lebih humanis lah sanksinya seperti itu. Mungkin bersihkan musola Bang Ipan, ya kan? masih mending. Si mending. Kalau sayang, kami punya anak Bang. Langsung di penjara takutnya gimana anak kami nanti. Wih, ngeri kali masuk penjara. Macam subahat aja kan. Enggak lah, selalu lah. Ini yang lagi viral bukan vape ini. Oh, bukan itu ya? Begal di Belawan ini yang lagi viral Itu itu. sekali Bang Dika. Iya, Itu dia. kan? Kita dukung lah Pomael itu. Nggak ada hubungan. Tapi penangkapannya bukan kayak gitulah. Bukan kayak gitulah. Itu kan terlalu, itu kan tindak kejahatan, tindak pidana, ya kan. Mungkin lah ya. dinasihati dulu. Di Rukiah mungkin Bang, di Rukiah. Lebih tepatnya di Rukiah. Dikeluarkan seluruh ya kan jampi-jampinya. Itu bukan masalah vape untuk dulu ya nggak akan bisa. Selain itu Bang mungkin dikasih teguran lisan. Setelah Iya. itu ada pasti tindakan kan kalau Iya. ketangkap lagi pakai pernyataan ya. Iya, pasti ada pernyataan gitu. Nah, jadi ya bisa efek jera lah. Nah, jadi memang terkait ya, memang sanksi ini cukup menjadi permasalahan gitu kan. Nah, jadi
pastikan nanti ya terkait perda itu kan, jangan sampai nanti ada omongan di orang ya, bagaimana peraturan dibuat untuk dilanggar. Aduh, itu Nah, sering kali. Nah, sanksi sebagaimana yang dituliskan harus diterapkan seperti itu di lapangan. Nah, jangan sampai muncul-muncul istilah seperti itu. Oke, kita jeda dulu. Kita mau iklan dulu ya. Oke, Dokter Esya, sabar ya Bang Farhan ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Mana Kita Titik Kumpul. Oke, kita kembali lagi pemirsa. Mana kita Titik Kumpul. Masih bersama Dokter Ais dan Bang Farhan. Tara! Udah datang. Iya. Sudah siap pesanan Bu Eri dari Caca. Mantap ini, kedua Bang. belah pihak. Waduh. Di sini ya, Bang Kali Farhan. ya. Sedap ini makanannya Ini nih ya. agak keras nih, Bang, makanan Agak kita keras, hari ini. iya. Ini tadi kelamaan marinasi. Tapi elok lah makan ini daripada nge-vape lah Dika. Iya, ya terakhir jadi macam kita. Iya Empal kan? gentong gitu kan, besar kali kita. ya Iyalah kan? sehari-hari makan makanan Iya. macam ini. Kadang serba salah juga dong. Kita Iya. mungkin nggak nge-vape atau nggak ngerokok, Iya. tapi asik makan. kan, ya kan? dokter. Ah, siap-siap ya kan. Siap-siap. Jadi memang kalau dokter tengok perbandingan Makci atau Bang Dika dengan si Ipan, nampak bezanya kan, Dok? Nampak bedanya. Ini kami berdua sehat, Dok. Ya. Tak merokok, tak nge-vape, ya kan Enggak, Dika? iya. Tapi kami ngepaha, ngedada, Iya, ngetelur, iya. Dok. Bukan. Ngenasi, apa? Semua duit kami untuk beli Pertamax Turbo. Udah naik. Tapi kalau Bang Ipan sehat juga itu. Sehat, iyalah. Sebenarnya kayak gitu yang ideal ya kan? Ideal. Iya, ini kutilang. Kurus tinggi langsing. Jangan gitu Bang Dika. Ada yang lebih kutilang. Oh iya. Betul, lebih tinggi Lebih dia tinggi ya. dong. Lebih tegak tinggi. Gimana Dok caranya sebenarnya untuk mengalihkannya lah? Iya. Sebab Sebenarnya- orang takut jadi gendut kan, Dok. Kalau udah tak merokok, tak nge-vape, mau subur lah dia nanti. Sebenarnya sih kayak tadi saya bilang ya kan, alasan orang ngerokok atau nge-vape biasanya untuk mereka cari pelarian dari stres, capek. Suntuk dia, Ya, ya jadi kan? kuncinya sih sebenarnya substitusi sama kegiatan lebih positif dan sehat. Artinya cari hobi ya kan yang sehat tentunya. Misalnya ya isi waktu kosongnya dengan olahraga ya kan. Ikutin aja tren yang lagi ngetren biar seru gitu kan. Apakah lari kayak tenis kayak dan lain-lain. Iya, lah. kalau lari Iya. biasanya langsung ada anjing herder di belakang ya kan. Jadi Kalau larinya Dika- jauh gitu. Dika belakangan ini, Dok, dia suka ngepudel, Dok. Oh, iya. Main Mana ada pudel dia. pudel? Padel. Pudel ya. Padel. Oh, ya. Sama budel ya kan. Iya. iya. Berarti harus dialihkan. Substitusi Iya, dengan yang lebih Harus sehat. dialihkan. Oh, gitu. Karena nggak akan bisa kita stop kalau kita sendiri nggak hentikan. Memang harus dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Baru kayak saya tadi bilang kan, behaviornya yang harus diganti terutama kebiasaannya. Kadang kan di kendaraan juga Makci, Iya. ya kan? Sambil nyetir, alasannya Iya. supaya nggak ngantuk. Iya. Ya kan, supaya nggak ngantuk. Padahal obat ngantuk itu cuma satu, tidur. Iya pula. Bangun tidur, ya nggak ngantuk Tadi lagi. Makci udah tunggu apa lah obat ngantuk. Cuma tidur. Tidur, udah habis tidur ya udah beres. Astaga. Cuman kan nggak mungkin bisa tidur di mobil, Iya, Makci. betul. Iya kan? Kalau Abang Farhan suka tak minum-minuman yang bertenaga kalau lagi Iya. menyetir? Lebih ke ngemil sih, Maci. Oh, ngemil. Iya. Apa tuh sehat? Kalau Sama. kami ngemol. Oh ngemil ya? Iya. Ngemil apa kira-kira? Ya, misal keripik atau Oh keripik, Oh, saya keripik. pikir kurma, anggur, ngemil apa kali ya. Sultan Keripik. juga. Keripik Keripik ya. sultan. Ini lah keripik sultan ini kan. Jadi kalau dialihkan gitu dok, dia rasanya bisa melupakan lah ya, melupakan pelan-pelan. Kan ini kan soal kebiasaan. Kalau kecanduan itu memang harus dimulai dari diganti kebiasaannya, dan kebiasaan itu harus dilakukan secara konsisten dulu. Oke. Nah, secara dilakukan konsisten itu biasanya baru kebiasaan yang tadinya ingin kita tinggalkan tuh cenderung lebih gampang. Memang di awal-awal pasti susah karena Pasti kebiasaan tadi kan, makanya harus Oke, ini disiplin kita gitu. Sepertinya sudah berada Sudah di di ujung. ujung ini, ya kan? Tak terasa betul ya. Makanya nih kita kasihlah kesempatan closing statement Iya. ini ya Coba kan. dari Bang Farhan dulu. Dari lah, Bang Dika. Farhan dulu ya kan mengenai kebijakan ini nanti ruang publik tanpa vape ini, kemudian nanti ditutup oleh Dr. Ais. Dr. Ais. Silakan. Baik, nah jadi terkait pelarangan ya vape di tempat publik ini ya. Nah jadi yang pasti, nah
ini bukan dalam artian larangan total. Nah, jadi dalam artian ya kita ada melindungi ya kepentingan yang lebih besar dalam hal ini generasi selanjutnya. Nah, karena sama-sama kita ketahui bahkan dari BNN Provinsi Sumatera Utara bilang ya kalau kita di Sumatera Utara itu pengguna narkoba itu sekitar 10% dari jumlah penduduk. Nah, jadi satu dari 10 orang kita itu terkait narkoba. Nah, jadi dengan adanya pelarangan ini ya, nah termasuk ya dan lain sebagainya yang cukup ketat. Nah, diharapkan memang ya kita agar wujudkan generasi emas 2045 ini bisa Bukan hanya mimpi. ya, bukan hanya mimpi. Betul. Seperti itu, Mak Ci. Iya. Siap, silakan Dokter Ais. Ya, jadi kalau untuk closing statement, tentunya setelah kita tahu bahwa rokok dan vape itu sebenarnya sama bahayanya, jadi karena adanya pelarangan ini justru kalau bagi kita orang kesehatan ini jadi sesuatu yang positif karena bisa menghindarkan masyarakat luas dari penyakit-penyakit dari perilaku-perilaku yang bisa jadi faktor risiko untuk penyakit kronis yang tentunya bisa jadi meningkatkan beban biaya kesehatan untuk negara kita sendiri. Jadi selain itu memang mungkin masyarakat luas tuh harus sadar bahwa sebenarnya stigma bahwa vape itu lebih baik daripada rokok itu salah. Salah. Itu salah. Salah. Ya, sehingga sama kayak rokok ya harusnya dihindari. Harusnya dihindari. Iya, terima kasih Dokter Ais. Ya, makasih. Terima kasih. Memang luar biasa. Tadi sebagai penutup saya tambahkan sedikit. Iya. Berarti vape ini sama dengan mantan lah ya. Yes. Harus dihindari. Ya kan? Dan dilupakan. Dan dilupakan. Iya. Baik pemirsa, kita akan kembali lagi besok. Tetaplah bersama kami nanti besok di Titik Kumpul. Mana kita weh? Titik Kumpul. Sampai jumpa lagi besok.